Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Para ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa hadir dalam rangka taklim. Mudah-mudahan kehadiran kita di sore ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ibu yang kami hormati, sebenarnya setiap pengajian itu yang terpenting adalah iman kita bertambah. Lalu kemudian ilmu kita juga bertambah. Dengan penambahan ilmu itu maka kita banyak wawasan, sehingga bisa memahami lebih banyak tentang al-Islam. Demikian juga terkait dengan masalah iman, itu akan memberi semangat support untuk kita bisa beramal dengan yang baik. Itu yang penting. Oke. Jadi dalam pengajian itu yang paling penting adalah peningkatan keimanan. Kalau iman ini sudah baik, luar biasa, bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena manusia itu biasanya diangan-angan turun karon cocok. Turun karon cocok menemui apa yang jadi angan-angannya. Nah itu penting bagi kita dalam rangka peningkatan iman. Nah iman ini bisa juga dijadikan kebahagiaan. Panjenengan kabeh tak kira kepingin bahagia. Tapi nek panjenengan tidak tahu bahagia, tidak akan ketemu. Padahal nek dipikir itu kebahagiaan itu misalnya segi 4, lah kita mencari segi 3 aja. Ya nggak pernah ketemu. Maka definisi bahagia itu apa nanti? Kita lihat, mungkin bayangan kita kalau orang itu kepingin bahagia harus punya segala-galanya. Harus oke, duwe mau ontor, duwe omah, duwe anak, duwe bojo, duwe pekerjaan sing mapan. Kira-kira ngoten. Tapi ternyata tidak. Ternyata itu tidak benar. Karena apa? Yang ngomong seperti itu orang tidak punya. Kalau orang punya tidak ngomong seperti itu. Beda lagi yang diomong. Nah ini kita lihat kasus tahun 1930 di negeri Belanda ada seorang profesor bernama Renves. Dia guru besar, coge, dua anak, dua bojo, itu sembarang pun pokoknya. Menurut ukuran orang nggak punya mesti senang, bahagia. Ternyata tidak bahagia. Lu kok bisa tidak bahagia? Oh sudah punya segala-galanya gitu. Ternyata ketidakbahagiaannya itu disebabkan dia punya anak tapi tidak pinter. Sekolahkan kemana-mana, bijine ku abang ya. Kalau zaman dulu kan abang ya. Nek bijine elek 5 kayak pulpene ku abang nek biyen iki. Nah iki masih elek tetep ireng. Lah itu selalu begitu. Dipindah sekolah tetap bodoh, dipindah sekolah tetap bodoh. Lama-lama apa yang terjadi? Malu dia. Long profesor kok dia anak bodoh itu. Iki anak sapa iki? Kira-kira ngono iki. Akhirnya jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya anak itu akhirnya ditembak kepalanya. Ya tembak kepalanya tuh kok ide ya moncrot ya mati ya. Bareng-bareng nembak ini gopo deh. Ya apa. Langkah selanjutnya akhirnya bingung
dia bunuh diri sendiri, ditembak sendiri dirinya. 2 nyawa sekaligus gara-gara apa? Malu punya anak bodoh. Oke adalah itu. Berarti kekayaan tidak menjamin. Ya, itu contoh. Nah, karena profesor tadi tidak menyelesaikan dengan iman. Tapi kalau diselesaikan dengan iman beda ya. Karena ajaran dalam iman itu nek oleh kebaikan dikongkon syukur, nek oleh kaenak dikongkon sabar. Loh yang seperti ini hanya orang beriman yang bisa. Kalau tidak beriman tidak bisa. Nah, makanya tadi Profesor Enves tidak bisa melakukan itu. Ya. Dalam Quran surat 2 ayat 216 itu bunyinya begini. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal perang itu sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu jelek untuk kamu. Allah ngerti sedang kamu tidak ngerti. Ini ajaran Islam. Ini artinya apa? Ajaran ini adalah sesuatu yang kita terima jelek itu belum tentu jelek. Ya makanya saya tadi sudah bilang orang tidak akan bisa menemukan bahagia kalau tidak iman. Berarti bahagia itu adalah iman. Nah ini pentingnya kita memperdalam keimanan. Tiap ngaji itu dibutuhkan iman kita bertambah. Apalagi cirinya orang beriman itu nak dibacakan Quran imannya bertambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayatnya kepadanya zadathum imana maka bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Pentingnya iman. Lah iman ini juga akan disiapkan oleh Allah, akan diberikan surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Ini orang beriman dan beramal saleh dijanjikan oleh Allah surga. Jadi Allah tidak akan mengingkari janji. Allah pasti menepati janjinya. Di ayat lain juga disebutkan bahwa orang takwa juga disediakan surga. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang takwa. Jadi kalau panjenengan lihat Quran itu isinya sing lebih swarga itu iman takwa. Bukan kelompok, bukan partai, bukan organisasi, tapi iman takwa. Makanya kebanggaan itu di situ iman takwa. Karena apa? Allah sudah mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Nah, ini supaya kita mengetahui akhirnya nanti tumbuh kepercayaan diri kita. Karena kalau kita gak memahami seperti ini ngadepi wong sugih wedi. Lah apa wedi? Allah itu memuliakan orang yang takwa. Sugih belum jaminan. Koron itu kurang apa? Sugih wong sak donya waktu itu. Saking sugih sampai kuncine dipikul beberapa orang gak kuat. Kita sugih-sugih yang paling kuncine sak timba akeh. Niku sejumlah orang gak kuat mikul kuncinya. Akhirnya jadi apa? Lupa. Jadi orang itu kalau diberi keenaan bisa lupa.
malih mentali. Nah, akhirnya diperingatkan oleh para ulama di sana dulu itu supaya disuruh syukur karena itu pemberian Allah. Dia tidak mau. Dia menyatakan bahwa kekayaan saya ini hasil kepintaran saya. Akhirnya pada suatu saat dia keliling kota memamerkan hartanya itu. Lalu pada akhirnya apa? Korun tadi beserta hartanya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah. Jadi bukan kebahagiaan, bukan kebanggaan. Kebanggaan itu iman takwa. Makanya nek wong nemu harta nang jerone lemah iki harta karun gitu. Seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan iman ini juga kita bisa mencegah kemaksiatan. Dulu zamannya presiden siapa saya lupa, Gus Dur atau siapa ya. Orang banyak korupsi. Lalu apa? Lalu solusinya kayak apa? Solusinya wis bayarannya ditambahi ya. Dia kena bayarannya cek gak korupsi. Ternyata pancet korupsi ini tambah gede-gede. Nah ternyata kalau begitu korupsi tadi permasalahannya bukan kurang bayaran. Ada masalah lain. Masalah itu sebenarnya adalah masalah lemahnya iman. Saya buktikan bahwa orang tidak punya tapi punya iman, nggak mau korupsi. Seorang pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya orang itu ribuan. Sumpah mau dintit 20 karo sing duwe. Nggih. Lah iku Umar bin Khattab kepengin ngetes. Tak tes ya arek iki. Pemuda, juallah kambingmu itu 1 ekor saja kepada saya. Pemuda jawab, ini bukan milik saya Tuan, ini adalah milik majikan saya. Wes ngomong jeraganmu, wedhus sing mbok dol nang aku iku waran dipangan macan. Lo ya masuk bener, karo situ 10, 20 karo pemane situ. Apa jawabannya pemuda ini? Fa'ainallah. Kalau kambing ini saya jual kepada Anda Tuan, lalu di mana Allah itu? Lah dia zikir ingat kepada Allah bahwa Allah melihat dirinya. Akhirnya dia tidak mau melakukan itu walaupun dia punya kesempatan untuk berbuat curang. Karena dibentengi oleh imannya tadi. Itu bukti bahwa korupsi itu bukan masalah kurang bayaran, tidak. Masalah keimanan. Maka setiap ngaji ini diharapkan keimanan kita bisa bertambah gitu. Maksud saya itu begitu. Oke. Para ibu yang kami hormati, terkait dengan iman ini, kalau kita kaitkan dengan peristiwa sekarang, kondisi sekarang, itu adalah sebentar lagi kita sudah masuk bulan Zulhijjah, bulan haji. Oke. Nek kapane Muhammadiyah dengan pemerintah nanti insya Allah sama. Tapi di Arab Saudi kayaknya gak podo. Nggih. Kaya kacek sedino. Tapi itu sejak zaman dulu ya begitu. Kadang-kadang di Indonesia, kadang-kadang di Arab. Kadang-kadang bareng. Tidak ada masalah karena dasarnya bukan Saudi. Jadi untuk menetapkan tanggal 10 Zulhijjah itu bukan Saudi, tapi tanggalan yang ke-10. Nah, kalau melihat tanggal 10 ini berarti melihatnya tanggal 1-nya. Tanggal 1-nya jatuh pada hari apa? Baru dihitung mundur, maju ke depan 10 hari. Itu dasarnya yang dipakai, bukan Saudi. Karena bisa saja nanti misalnya kalau kita di sini wis muncul bulan, nonggone kok tapi belum muncul. Bahkan posonya kemarin tuh sak jam. Luar biasa. Kadang-kadang ya banyak, kadang-kadang melebihi dari 12 jam. Kadang-kadang sak jam. Enak. Kayak sahur wis marono wis buka maneh. Nah, di dalam bulan haji ini ada perintah-perintah bagi siapa yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau kita ngomong haji, maka tidak lepas dari peristiwa Nabi Ibrahim
dan keluarganya yang berani berkorban untuk Allah sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Kenapa saya katakan tidak bisa kita bayangkan? Karena diperintahkan oleh Allah ketoke sepele tapi wabot. Nanti kon belek nang ngene anake sing soleh. Ya. Anak yang soleh kon belek membenarkan mimpinya. Nah, karena dia membenarkan mimpinya, maka anaknya diberitahu, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih dirimu." Itu kira-kira sebuah nari nang anake tapi secara enggak langsung gitu. Nek kira-kira arek saiki dikenek ngono, jawabe wis bapak mamon bapak pun tuwek. Kuwi niki tasik enom masih butuh macam-macam. Kira-kira ngoten arek. Tapi apa jawabnya anak yang soleh? Bisa mendirikan bulu kudu. Dilukiskan dalam surat As-Saffat. Ayatnya di atas 100 itu. Ya abati matuk maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai bapakku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepada kamu, niscaya engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang yang sabar. Artinya nggih monggo. Loh, dibeleng nggih monggo. Luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi zaman sekarang. Siapa yang bisa? Nabi Ibrahim juga begitu. Taatnya bagaimana disuruh menyembelih putranya. Ternyata penyembelihan itu adalah sebuah ujian. Karena apa? Karena ketika akan digorok Ismail itu tiba-tiba turun ayat disuruh menghentikan dan diganti dengan seekor kibas yang besar. Itulah akhirnya sekarang menjadi perintah untuk berkurban. Oke. Nah, sebelum penyembelihan itu dihalang-halangi oleh iblis, lalu dilempari oleh Ibrahim. Maka sekarang menjadi manasik itu lempar jumroh. Nah tadi ada istrinya juga luar biasa. Ketika berjalan dengan Nabi Ibrahim sampai pada satu tempat yang tandus tidak ada manusia satupun, tiba-tiba Ibrahim meninggalkan istrinya di padang pasir yang tidak ada manusia sama sekali. Dia hanya ditemani Ismail yang masih kecil. Ditakoni gak direken Mbak Ibrahim, ngeludur. Barang terakhir istrinya ngomong, "Wah Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Baru Ibrahim mandek, noleh. Betul ini perintah Allah. Lalu apa jawabnya istrinya? Kalau ini memang perintah Allah, maka Allah tidak akan mensia-siakan saya. Tegar dia akhirnya. Dia rela ditinggalkan oleh Ibrahim di padang pasir. Maka akhirnya dia naik gunung Safa ke Marwah. Ben ono wong liwat ini kira-kira. Mundar mandir sampai ping 7 kano uang. Maka sekarang menjadi manasik haji namanya sa'i. Jadi kalau kita bicara manasik haji gak lepas dari peristiwa itu. Oke. Jadi Ibrahim berkorban sesuatu yang berharga, yaitu anaknya. Anaknya berkorban nyawanya. Istrinya rela ditinggal di padang pasir, dia berkorban, diperlakukan seperti itu. Kalau mereka berkorban seperti itu untuk Allah, pertanyaannya, kita berkorban apa untuk Allah? Ya. Kalau kita memiliki kemampuan, terus disuruh korban kambing saja berat, bandingkan dengan Ibrahim. Disuruh menyembelih, anaknya dilaksanakan. Lah kita disuruh menyembelih kambing itu enggak mau itu. Lah ini tolak ukur tes seberapa besar iman kita. Oke. Insya Allah saya anjurkan siapa yang memiliki kemampuan berkorban saja. Karena apa? Allah akan mengganti. Tiga rezeki liyane bahkan ditikel-matikelkan menjadi 700 kali. Quran surat 2 ayat 261. Jadi sesuatu yang kita belanjakan di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Kita harus yakin itu firman Allah gitu.
Nggak usah takut. Selama panjenengan membelanjakan harta itu benar, nggak usah khawatir. Oke.